sebenarnya ngomong sudah gak betah lagi. Iya tuh atau tejar. Disuruh pergi sayang, pergi. Iya Mi, iya. Kenapa pakai 2 kali? Iya dok kan cukup. Iya. Itu atau tejar. Itu saja sudah dosa dengan orang tua. Lah Nabi Ibrahim itu sudah bosan. Sejelas itu tapi tetap gak paham mereka. Dia ada dialog sejelas itu masih gak paham. Yang atau tejar, waduh bosan aku dengan kalian. Uffin lakum. Sudahlah capek ini, kamu tidak paham-paham diajak dialog. Walima ta'buduna min dunillahi. Lalu kenapa kalian menyembah selain Allah? Sudah jelas-jelas ini berhala-berhala yang tidak bermanfaat, untukmu, tidak membahayakanmu, kenapa kok kamu masih menyembah selain Allah? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Disitulah kemarahan mereka tertumpahkan kepada sebuah keputusan bahwasanya Ibrahim harus dihukum. Harrikuh, qalu harrikuhu, bakar Ibrahim. Dan setelah itu ada wansuru alihatakum, bantu Tuhanmu yang telah dihancurkan. Tolong yuk kita bela Tuhanmu yang telah dihancurkan, Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin, kalau kamu ingin melakukan sesuatu pada Ibrahim, hukuman yang tepat adalah harrikuhu, bakar dia. Dan memang pembakaran untuk Nabi Ibrahim disiapkan oleh Namrud, disiapkan dengan persiapan yang luar biasa, sampai dikatakan berhari-hari pembakaran. Jadi begitu kuatnya bara itu, karena dianggap ini adalah sebuah kesalahan besar, perendahan kepada Tuhan mereka, hukumannya harus besar, sehingga sampai begitu kuatnya api itu, kalau ada burung berlalu di atasnya langsung jadi kayak burung panggang lah, begitu kuat sekali. Sehingga untuk menceburkan Nabi Ibrahim pun tidak bisa dilempar begitu, harus dari kejauhan. Jadi bikin satu menjanik itu apa ya, menjanik itu kayak satu alat atau kayu begitu atau apa itu ditumpahkan, kemudian diinjak sini, kemudian terpental begitu, dilemparkan apa ya namanya. Nah, pokoknya kalau mungkin ada sesuatu, mungkin kalau ada kayu begitu, kayu besar, Ibrahim diletakkan di situ, kemudian sini yang ditindih atau ditutup, sehingga terpental, tertebang, shoot gitu, terlempar. Karena untuk melemparkan Nabi Ibrahim, kalau orang dekat kebakar, karena begitu panasnya itu api, sehingga betul Nabi Ibrahim diletakkan di menjanik itu, kemudian diinjak begitu, dibebani, dikasih beban, lalu kayu ini alat tersebut terangkat, Nabi Ibrahim juga terangkat, terlempar masuk ke api tersebut. Ini menunjukkan bahwa memang hukumannya betul dilaksanakan berat sekali, karena dianggap dosa paling besar bagi mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, kulna ya naru, Allah yang menjadikan api. Kulna, kami katakan, ya naru, wahai api, kuni barda wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau wahai api bardan, dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan menjadi selamatan buat Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim di dalam api pun tidak merasakan panas. Itu namanya mukjizat, sesuatu yang khariqatun lil adati, tidak seperti biasanya. Umumnya kalau orang dibakar adalah akan hangus, tapi saat ini tidak. Nabi Ibrahim tidak merasakan apa-apa, bahkan juga tidak hangus. Dan memang yang membakar adalah bukan api itu sendiri, sebab api itu punya kekuatan untuk membakar karena Allah. Ini dalam dunia akidah, api membakar bukan karena zatnya api, tapi karena Allah karena kuasa Allah menjadikan api itu membakar. Pisau tidak akan mematahkan, merobek, kecuali Allah menghendakinya. Sehingga ada orang yang dibakar ternyata tidak mati kayak Nabi Ibrahim. Seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim tidak merasakan apapun, kemudian dingin. Sehingga para ahli tafsir mengatakan bardan kemudian dingin saja nggak cukup, harus salaman. Kalau dinginnya berlebihan juga nyiksa, kedinginan juga mati. Jadi adalah dingin dan menjadikan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Wa aradu bihi kaida, mereka menghendaki Nabi Ibrahim dengan satu upaya untuk membunuh Nabi Ibrahim, mematikan Nabi Ibrahim. Akan tapi faja'alnahumul akhsarina, kemudian aku jadikan mereka dalam kerugian. Baik, ini yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini. Perlu kita dalam bicara akidah ini harus menggunakan logika juga.
berpikir dengan akal cerdas untuk mengenal Tuhan. Makanya kalau kita kembali kepada cara berpikirnya akidah kita ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati, maka di dalam keyakinan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mendatangkan sifat-sifat Allah, para ulama kita mengajak kita dialog dengan istilah menghadirkan dalil yang namanya dalil aqli, menggunakan akal, wa dalil naqli, dan nakal. Nakal itu dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Dan menggunakan akal. Jadi menggunakan nalar itu penting. Sehingga beriman itu bukan ikut-ikutan, tapi penuh dengan kesadaran. Kesadaran akalnya. Jadi beriman kesadaran, tidak ikut-ikutan. Sehingga kalau Anda belajar ilmu akidah, paling dasar sekalipun, dalil aklinya adalah begini. Dalil aklinya ini, dalil naklinya ini. Dalil akli adalah akal. Akan adanya Tuhan Allah, dalilnya apa? Kalau dalil Al-Quran, Allahu la ilaha hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Adanya Tuhan Allah, ya Al-Quran, Allahu la ilaha. Tapi orang yang tidak beriman pada Al-Quran, bagaimana percaya? Orang tidak pernah kenal Al-Quran, kok kita mengatakan, apa dalil adanya Allah? Lalu kita baca, Allahu la ilaha hayyul qayyum. Dia bertawa-ketawa, apa itu? Apa itu? Ini Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Ceritakan adanya Tuhan Allah. Aku tidak percaya Al-Quran. Nah, kan kalau ngomong gitu gimana? Maka para ulama mengadakan dalil akli, menggunakan akal dengan bahasa sederhana saja, lalu menunjuk apa saja yang ada di kiri kanannya. Coba, ini pulpen. Kenapa kamu tidak percaya dengan Tuhan? Dia mengatakan, aku tidak melihat Tuhan. Nah, kamu gitu kan? Karena menurut dia harus sesuatu yang dipercaya harus tunduk dengan riset, kemudian dilihat oleh mata atau dirasakan. Kalau tidak ada bukti-bukti tidak bisa beriman. Itu kan gayanya. Gayanya ateis, gayanya orang yang tidak beriman kepada Allah, minta bahwasanya yang diimani harus sesuatu yang dilihatnya, yang disaksikannya. Kalau nggak ada bukti yang menjadikan mereka punya keyakinan. Kalau tidak, saya tidak melihat, nggak bisa. Contohnya. Ini bisa saja terjadi, dan ini memang pernah terjadi yang demikian. Saya tidak beda. Mana buktinya kalau Allah ada? Akhirnya dijawab oleh ahli hak, orang yang meyakini kebenaran dan dengan kebenaran mengatakan, kita bisa meyakini sesuatu tanpa harus melihatnya. Juga bisa dong, nggak logis loh begitu. Gimana nggak logis? Kita bisa percaya sesuatu dan sesuatu itu ada, dan pasti ada, yakin adanya biarpun kita tidak melihatnya. Dia maksa nggak bisa. Kalau aku melihat baru tahu itu ada, itu ada, itu ada, itu ada lampu, itu ada matahari, itu ada. Dia masih maksa. Lalu baru setelah itu diajak dialog akhlak, dialog akal. Diajak dialog dengan akalnya. Tunjuk saja pulpen ini. Tanyakan kepada orang tersebut, pulpen ini ada yang membuat atau tidak? Kira-kira apa yang dikatakan orang tersebut? Apakah dia mengatakan, wah tidak, tidak ada yang membuat, ini pulpen antik, terjadi dengan diri sendiri? Nah, mungkin dia akan mengatakan ada yang membuat. Dari mana kau yakin? Ya ada yang membuat. Anda melihat yang membuat? Tidak tahu. Yang jelas itu pasti ada yang membuat. Bahkan kalau ada di antara orang yang katanya cerdas mengatakan pulpen itu tidak ada yang membuat, tapi terjadi dengan dirinya sendiri, maka dia dianggap gila. Baru pulpen kecil begini, kalau terjadi dengan dirinya sendiri, pasti Anda mengatakan gila. Coba, ini ada pulpen ajaib. Ada ibu-ibu ini datang dari mana ini, jamaah mana ini, dia punya pulpennya ajaib. Dia terjadi dengan diri sendiri. Nggak pernah dibuat oleh seorang pun. Siapa yang percaya? Biarpun Anda tidak melihat, percaya atau tidak? Kalau ini ada yang membuat, pasti ada yang membuat. Biarpun kita tidak melihat, laki, perempuan, anak kecil, anak gede, pasti ada yang membuat. Di mana tempatnya, pasti ada yang membuat. Bahkan kalau Anda lacak, pasti benar. Ada yang membuat. Terus Anda lacak, dari mana ini jualnya. Terus kalau Anda lacak, pasti ada yang membuat. Bahkan kalau dikatakan ini pulpen dipegang oleh Buya, ini pulpen ajaib, hati-hati ya. Ini pulpen terjadi dengan sendirinya. Ada terpaan angin langsung menjadi lubang begini. Lalu gini. Kemudian ada tidak tahu, ini ada getah apa itu masuk pada pipa kecil jadi tinta. Nggak ada. Hayal. Baik. Jadi ternyata Anda pun dengan akal cerdas Anda nggak akan percaya kalau ini benda kecil ini terjadi, ada, tidak ada yang membuat. Baru kecil sepulpen ini.
Terus kita angkat gede meja. Kalau kami katakan ini juga meja ajaib, bahwasanya meja ini tidak ada yang buat. Percaya enggak? Nah, percaya. Apakah orang yang sok riset, tunduk dengan riset dan sebagainya, percaya atau tidak percaya? Dia pasti akan percaya bahwasanya ada yang membuat. Ini lebih gede lagi, tentu lebih mustahil tidak ada yang membuat. Lebih gede, semakin wah nggak mungkin tidak ada yang membuat. Akhirnya ke atas, meja diletakkan di aula ini. Lalu kita katakan juga, ini aula, ini gedung ini adalah tidak ada yang membuat. Lebih tidak percaya lagi kan, lebih gede. Kemudian aula diletakkan di atas bumi. Kemudian di saat bicara bumi nggak pasti ada yang membuat, kok jadi bingung. Kan kasusnya sama. Orang itu bisa percaya dengan berita juga. Akal bisa memahami bahwasanya itu sesuatu itu ada, biarpun belum dilihat oleh matanya. Ya kayak tadi ini, sesuatu yang ada. Makanya jangan sampai kalah dengan dialognya seorang Arabi. Seorang Arabi itu orang Badui. Orang Badui itu adalah orang gunung, orang awam. Seorang imam namanya Imam Asmui atau siapa begitu, tanya kepada orang pegunung, orang awam, orang daerah, orang pegunungan itu, dari mana kau percaya adanya Tuhan? Kok kamu percaya adanya Tuhan? Dia hanya berkata bahwasanya kalau di padang pasir itu kalau ada bekas kaki, tentu di sana ada orang berjalan. Nggak mungkin ada bekas kaki nggak ada orang berjalan. Jadi kalau Anda di padang pasir, kalau ngerasain padang pasir, jejak Anda nggak bisa dihilangkan. Jadi pasti Anda nginjek tanah, nancep kaki, terangkat terus kelihatan kemana. Jadi bekas kakinya. Kalau ada kotoran onta, itu pasti tadi ada ontanya. Gak mungkin ada kotoran onta tanpa onta. Ini logis. Masa ada semesta begini gak ada yang menciptakannya? Logis gak? Itu dong. Nah, ini kadang-kadang orang-orang yang sok logis, pakai logika, kemudian riset. Bahkan dan berkata, saya tidak percaya kecuali saya uji. Harus tunduk dengan ujian saya, tes saya. Kalau belum saya uji, saya coba, saya tidak akan bisa percaya. Wah, ini yang katanya cerdas ternyata jadi orang paling bodoh. Coba. Orang yang hanya mempercayai sesuatu yang tunduk dengan risetnya. Sok gayanya harus pakai riset. Harus saya uji dulu, bisa jadi spontan hari ini jadi orang gila dia. Kalau hanya tunduk dengan riset. Karena apa? Berita juga cukup. Kita bisa mempercayai dengan sebuah berita. Contoh, di sebuah kampus, fakultas kedokteran misalnya. Di sampingnya ada anak falsafat. Sok falsafat nih, ikut seminar. Katanya cerdas, ya pinter. Padahal anak-anak kedokteran ngerti bahwa seorang dokter ini ahlinya. Dan dia sebenarnya juga ngerti, kalau dokter ahlinya dalam kedokteran. Ilmu kedokteran. Kemudian si dokter itu mengatakan ada satu air di gelas. Ini adalah air keras. Air keras itu kalau bentuk airnya sama dengan air minum, itu bersih. Cuman air keras kan untuk tujuan-tujuan medis dan sebagainya macam. Sang dokter profesor 3 itu ngomong, ini apa? Dia ngomong, ini adalah air keras, awas ya, karena tempatnya di gelas, hati-hati loh. Jangan sampai saya pergi kalian minum ya. Itu kalau kalian minum ususmu bisa putus, mati kau. Ini yang ngomong profesor, bukan penjual, bukan orang yang di warung. Profesor ilmu kedokteran mengatakan ini air keras, hati-hati jangan kau minum, kalau kau minum nanti mati kau. Semua anak-anak fakultas kedokteran dan cerdas itu akan ngomong, ya jangan diminum, hati-hati loh ya, pasti paham. Anda pun juga ngerti. Ini ada sok anak falsafat yang no, saya tidak akan percaya kalau dicoba dulu. Dia mau coba, mau minum nih. Ya gila dia. Kalau sudah ngomong ahlinya, percaya. Yang ngomong kan ahlinya, percaya. Dia mau minum, matilah dia. Nah, begitulah kurang lebihnya. Jadi dialog itu ternyata penting dalam berakidah itu. Sehingga nanti dalam ilmu keyakinan, ilmu keimanan itu ada rambu-rambunya. Akal harus kita gunakan untuk mengenal Allah adalah dengan akal dan juga dengan akal dan teks. Petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dan hadis pun ada rambu-rambunya, ada hadis yang mutawatir dan tidak mutawatir. Hadis mutawatir adalah yang akan menghasilkan satu kesimpulan, sesuatu yang harus diyakini bahwa jika maknanya adalah juga makna yang tidak berbeda, satu firman atau satu hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang jumlahnya banyak, kekuatannya seperti Al-Quran. Ada hadis, kekuatan kebenarannya adalah seperti Al-Quran.
Kemudian maknanya juga disepakati, maka orang tidak boleh berbeda, wajib beriman. Yang tidak beriman maka hukumnya kafir. Ini adalah rambu-rambu dalam berakidah. Nah, tidak mengimani adanya Allah, kemudian nanti iman kepada hal yang gaib. Loh, gaib itu kita harus beriman ya. Iman dengan yang gaib bisa didialogkan dengan akal loh ya. Jangan sampai tidak. Kita kan suruh beriman kepada yang gaib. Bagaimana kita percaya ada hari kiamat dan sebagainya. Oh, ini bisa digunakan. Kita dengan akal bisa. Alam barzah, semuanya ada. Dan itu kami hadirkan, kami tuangkan dalam catatan. Misalnya ini tentang buku tentang akidah 20, akidah 50. Di situ adalah bagaimana mengenal Allah dengan mengenali sifat-sifatnya, menggunakan dua dalil, dalil akal dan dalil nakal. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ghaibiyat atau sam'iyat. Ada salah satu buku namanya buku sam'iyat. Mana buku sam'iyat? Yaitu adalah ini juga di situ kami hadirkan juga rambu-rambu atau rumus-rumus memahami hal-hal yang gaib. Sehingga setelah ketemu rumusnya nggak mungkin orang nggak percaya, pasti harus percaya. Kalau sudah nanti membaca satu firman, ketemu rumusnya pasti percaya. Dan yang menjadikan percaya adalah akalnya. Akalnya. Nabi Ibrahim pun dalam kesempatan ini juga mengajak dialog dengan akal. Biarpun caranya dialog halus, bukan diundang di meja diskusi. Karena mereka nggak mau di meja diskusi. Akan tapi, yaitu Nabi Ibrahim buat gara-gara, sampai Nabi Ibrahim dipanggil, kemudian Nabi Ibrahim ditanya, menjawab, ditanya, menjawab. Dan jawaban ini bagi mereka adalah memuaskan. Mereka sudah mengakui bahwa nggak mungkin ini dia sudah ngomong. Loh, sudah kan mengakui bukan Tuhan sebetulnya. Biar secara tidak langsung mengakui ini bukan Tuhan. Cuman setelah itu dia sadar bahasanya dia punya kebiasaan yang menguntungkan mereka. Kalau sampai ini yang sebagai tokoh agamanya, kalau nanti Tuhan saya dirubah, nanti saya nggak akan jadi dimuliakan lagi. Seperti pada zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal itu juga sangat percaya Nabi Muhammad Nabi, bahwa Nabi Muhammad membawa wahyu. Cuman kalau sampai berubah, Abu Jahal percaya Nabi Muhammad, dia menduga bahwasanya martabatnya akan runtuh. Kepentingan urusan dunia akan hilang. Karena apa? Dia nyaman dengan kondisi yang dimuliakan di Mekah. Tapi di saat ada orang baru ini Muhammad bin Abdillah ini kayak menghancurkan posisi saya ini. Nggak bisa deh. Biarpun Muhammad benar omongannya, tapi saya nggak boleh menerimanya. Seperti itu kesombongan. Dan itu pun model begini juga akan terjadi pada zaman ini. Gara-gara marah sama dia, biarpun kebenaran disampaikan oleh dia, kita tidak bisa menerimanya. Maka betul sabda Nabi, al-kibru batarul haqqi, karena kesombongan. Kesombongan menjadi kita menolak. Sudah terlanjur punya posisi tinggi, diingatkan oleh muridnya nggak mau, dimulitkan oleh temannya nggak mau, karena kesombongan sudah menguasai dirinya. Jadi kalau kita tahu sombong ini, kalau kita tarik adalah sombongnya itu adalah ikut madhabnya Abu Jahal, ditarik ke atas lagi Fir'aun, kemudian Namrud, sampai ke atas adalah imamnya Iblis, aba wastakbar. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Syukur jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas tausiahnya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin serta pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Kunasruk dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki segmen kedua, yaitu segmen tanya jawab. Seperti biasa, bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi di nomor interaktif kami dalam nomor 0823 40713338. Kami ulangi 0823 40713338. Namun sebelum itu mohon izin kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya langsung dari sosial media. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memudahkan jalan dakwah Buya Yahya beserta tim Al-Bahjah. Buya, izin meminta nasihat. Beberapa tahun ini generasi muda Indonesia sedang dilanda tren ogah menikah atau menunda pernikahan, sehingga terjadi penurunan angka pernikahan sekitar 60% dalam 10 tahun terakhir. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya tingginya biaya pernikahan, mengejar karir atau pendidikan, kekhawatiran beban hidup jika harus menanggung keluarga sendiri dan orang tua, atau yang dikenal dengan istilah generasi sandwich, dan juga
juga trauma atau ketakutan menghadapi masalah rumah tangga dan perceraian. Hal tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya perceraian dari pernikahan usia muda. Tren menunda pernikahan ini tentu ada sisi positif dan negatifnya. Sisi baiknya, seseorang bisa lebih mempersiapkan diri secara mental dan finansial sebelum membina rumah tangga. Namun sisi negatifnya adalah adanya ancaman krisis populasi karena semakin sedikitnya bayi yang terlahir. Dan juga adanya peningkatan kasus menikah karena hamil di luar nikah. Dan tentu saja, tren menunda pernikahan ini berpengaruh pada makin banyaknya pemuda yang memilih pacaran saja dulu untuk mengatasi rasa kesepiannya. Mohon nasihatnya Buya, agar generasi muda ini tidak terlalu takut menikah dan agar berani menikah dengan kesiapan lahir batin. Syukran Buya. Dalam kekacauan itu kadang tidak tampak jelas mana sebab, mana akibat. Sebabnya menunda nikah itu apa? Atau karena dia telah menikmati dengan sesuatu yang haram? Atau karena jadi sehingga menunda pernikahan karena apa? Kebutuhan saya bisa saya penuhi tanpa dengan nikah. Itu bagi orang normal. Kecuali nanti kita masukkan orang yang tidak normal. Jadi dengan banyaknya menunda pernikahan itu bisa jadi biarpun tidak semuanya, ada orang memang tidak punya hasrat menikah. Memang Allah jadikan dia tidak punya hasrat menikah sama sekali, tidak ada bangkit syahwat dan sebagainya. Maka ini lain cerita. Kami bicara dengan orang normal seperti normalnya kambing dan kucing. Urusan untuk hasrat kemudian punya keturunan itu adalah fitrah. Jadi binatang pun punya fitrah ini. Jadi fitrahnya binatang masih normal. Sehingga binatang terus beranak pinak. Beranak pinak itu fitrah. Dan manusia normal pun pasti merindukan itu semuanya. Coba manusia normal, kita tidak bicara yang tidak normal. Sehingga yang tidak punya anak pun kadang sedih, biarpun seharusnya tidak perlu sedih. Sedih karena fitrahnya. Tidak boleh sedih kalau sudah ketentuan Allah, nggak boleh sedih. Karena apa? Kalau tidak diberi anak sebetulnya telah diringankan, dia tidak punya beban kewajiban terhadap anak. Tapi secara fitrah dia sedih, kenapa aku tidak punya anak? Dan ingat kami sampaikan, kami bicara anak, jangan sampai nanti bersedih berlarut-larut yang tidak punya anak. Untuk masuk surga tidak harus dengan anak kok. Siti Aisyah nggak punya anak, mana nggak punya anak. Cuman kami bicara tentang anak dulu. Mohon maaf yang tidak punya anak, Anda tidak harus perlu bersedih hati. Ya, semua manusia normal pengen punya anak. Pengen punya anak. Tidak ada yang tidak punya anak. Kalau sudah tidak ada keinginan di sana, pasti fitrahnya yang nggak beres. Dan untuk mempunyai anak sendiri ada aturannya dalam Islam untuk memilih pasangan dan seterusnya. Memilih. Karena anak harus menjadi anak yang bakal ngerti kebaikan. Yang pada akhirnya juga bisa baik dengan dia sebagai ibunya, dia sebagai ayahnya. Yang bisa menjadikan sebab keselamatan, apalagi punya keimanan di akhirat. Itu kan, jadi merencanakan pengen menikah, itu adalah bagi orang yang punya akal sehat. Fitrahnya selamat, kemudian akalnya sehat. Fitrahnya nggak selamat, dia tidak mau menikah. Nggak tahu, bahkan nggak pengen menikah. Bahkan nggak pengen punya anak dan sebagainya. Coba. Kalau nggak pengen punya anak, pasti dia perlu dibawa ke psikolog. Dia ada bermasalah dengan dirinya. Semua ini kalau orang normal ditanya, Anda pengen punya anak, pasti pengen punya anak. Hanya beda-beda waktunya saja. Belum sekarang, tahun depan. Tapi semuanya pengen punya anak. Biarpun itu wanita-wanita semuanya tahu melahirkan sakit yang kayak apa, tapi masih pengen punya anak. Yang sudah melahirkan pun pengen melahirkan lagi kok. Itu normal fitrahnya. Ini sudah cukup untuk menjadi rambu-rambu bahwasanya jika ada orang yang tidak ingin menikah, kalau memang masih punya hasrat, kemudian kok dia masih tidak menikah, pasti yang salah adalah mentalnya, perlu dibenahi dia. Apalagi naudzubillah nanti mencari kepuasan dengan sesama jenis kan akan menghadirkan keturunan. Atau termasuk cari kepuasan dengan seliar-liarnya juga bukan petunjuk agama. Tidak akan menciptakan generasi yang hebat karena asal berhubungan. Sehingga mereka akan berpikir bahwa yang diatur oleh Islam itu adalah indah. Menikah dengan memilih, merencanakan, sehingga nanti hadir ke generasi dididik yang benar, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi di saat fitrahnya sudah hilang, nggak pengen menikah.
Atau hasratnya masih ada, dia liar. Nah, sehingga karena dia sudah biasa dengan liar, dia nggak berpikir lagi tentang pernikahan. Sehingga munculnya terjadinya perzinaan. Misalnya di semua agama, rata-rata melarang juga perzinaan. Akan tapi bedanya adalah, ada di antara agama yang tidak terlalu mengagungkan pernikahan. Kalau dalam Islam mengagungkan, nikah adalah agung, diridhoi oleh Allah, baginda, disaksikan oleh orang, dan seterusnya, itu nikah. Jadi, di saat orang itu tidak mengagungkan pernikahan, jadi bukan mengatakan zina rendah loh ya, karena zina mereka juga nggak mau pada dasarnya, pezina pun juga mengingkari. Bukti kalau ibunya zina juga nggak mau kok dia, bapaknya zina juga geli dia, biarpun dia berzina. Seorang telah berzina, dia pun juga nggak mau kalau anaknya dia berzina. Jadi akal sehatnya masih berkata itu tidak baik. Nah permasalahannya kenapa terjadi perzinaan? Ya, tadi yang disampaikan dari pertanyaan itu adalah mengarah ke situ, bahwasanya di saat seorang tidak mengagungkan lagi pernikahan, bukan suatu yang menjadikan dia mendapatkan pahala besar di hadapan Allah. Di saat nikah sudah tidak diagungkan, maka derajat nikah akan turun. Sehingga karena sudah derajatnya turun, orang tidak akan memandang lagi menikah, sehingga urusan syahwatnya tidak peduli apakah dengan zina atau dengan nikah. Itu permasalahannya. Sehingga kalau orang mengagungkan pernikahan, baik dia sebelum nikah atau setelah nikah, susah masuk zina. Kenapa? Di balik pernikahanku ada ridho Allah, ada pahala. Aku menyentuh tangan istriku, ada dapat pahala. Tapi menyentuh yang haram, maka ada kekeroposan keimanan di sini. Tentunya bicara dengan orang awam yang punya masalah besar, tidak cukup kita keimanan, tapi logis, sesuatu yang logis juga perlu. Ini kita bahas keimanan dulu. Karena nikah adalah agung, maka yang sudah, yang belum pernah menikah pun berpikir bagaimana aku akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Maka berpikir tentang pernikahan. Kalau ingin mencari kesenangan pasti dengan cara ini. Sehingga karena nikah dianggap sesuatu yang dahsyat, yang agung, akan dicari, akan dikejar itu yang halal. Maka dari itu memahamkan ini tentang agungnya pernikahan ada hubungannya dengan keimanan. Tapi sebaliknya kalau sudah tidak ada, tidak mengagungkan pernikahan, yang belum menikah mudah melakukan zina. Bahkan yang sudah pernah menikah pun dia akan masuk wilayah ini. Karena apa? Tidak menganggap pernikahan itu adalah agung. Nikah agung, sentuhan tangan kita ada pahala. Apakah kita tidak yakin dengan pahala yang menjadikan sebab kita bahagia di akhirat nanti? Jadi permasalahan kita dari sini kurang mengagungkan pernikahan. Bahwa di balik pernikahan ada ridho Allah, ridho Rasulullah. Bahkan Nabi bilang, apa ini bawahin bikumul umam. Aku akan bangga dengan pernikahan, karena dengan pernikahan kalian akan banyak keturunan dan seterusnya. Nabi merindu. Di samping itu ada syahwat. Bahkan Nabi mengatakan seorang laki-laki mendatangi suaminya adalah seperti sedekah pahala. Terus kita sadar mana ini mustahil, susah melakukan kehinaan sekecil apapun. Tapi bagaimana seorang ini permasalahan adalah akhlak, kroposnya iman. Kita membahas kroposnya iman dulu. Sampai ada kroposnya mental. Kroposnya iman sudah punya halal karena melakukan kehinaan. Bagaimana ini? Sudah punya halal, berarti lupa Allah dia. Karena dia biasa dengan mengintip yang haram, akhirnya terbiasa dengan haraman. Maka juga bisa mana sebab mana akibatnya, atau sebabnya karena dia biasa dengan haram lalu tidak rindu nikah. Bisa jadi begitu. Karena bagi dia kalau melampiaskan syahwat gampang saja, saya bisa menyelesaikan dengan gampang kok. Ngapain susah-susah? Nggak tanggung jawab lagi. Kalau saya menikah nanti wah saya menghamili orang, nanti saya ngerawat. Nah, ini padahal hidupnya orang beriman bukan egois. Kalau seorang suami menikahi seorang istri, bareng-bareng dong anak dirawat bersama, ini kebahagiaan kan indah. Kalau orang normal pasti rindu untuk punya keturunan. Nah, sekarang masuk rasa takut. Maka kami sampaikan kepada siapapun Anda yang Anda takut memasuki pernikahan karena takut mempunyai beban dan sebagainya, Anda harus datang kepada psikolog untuk menata mental Anda kembali, kemudian Anda kuatkan iman agar Anda tidak ragu lagi menuju wilayah halal. Jangan sampai kita menikmati yang haram, na'udzubillah, haram. Nah, kemudian munculnya di hari ini katanya orang tidak menikah. Problemnya itu karena mentalnya juga, karena kroposnya iman. Mental. Sebab Anda pun sebagai seorang ibu, kalau punya anak perempuan lalu berkata, Mama saya nggak pengen punya anak, Anda pun gelisah, Anda sedih. Seketika itu spontan, ayo. Jangan kau ngomong nggak punya anak, sedikit tertunda saja bertanya kapan kau punya anak. Normal. Maka dari itu justru
tanda kasih sayang kami kepada mereka itu adalah yuk kita jadikan mereka sadar kembali bahwasanya untuk kembali kepada normal. Nggak perlu rasa takut itu. Adapun permasalahannya adalah takut beban kehidupan dan sebagainya. Beban kehidupan itu ada hubungannya dengan tamak kita dan rakus kita. Kalau kita biasa membiasakan hidup sederhana, kita akan capek. Karena kita biasa hidup dengan ambisi atau hidup kita diatur oleh cara hidupnya orang lain. Kalau kemarin dalam hikmah terakhir kami sampaikan, cari perhatianmu itu adalah, kalau kita mencari perhatian terus, apa kata orang, seolah-olah kita meletakkan belenggu di atas leher kita sendiri. Apa kata orang, kita bingung. Orang beli motor baru, kita bingung. Orang ini terus bingung. Nah, kita dikuasai oleh ketamaan. Ikut-ikutan handphone baru, beli. Kita pengen beli, terus tersiksa. Makanya itu jadikan hidup susah. Tamak, rakus, dan Nabi melarang yang demikian itu. Karena kita melanggar Nabi, makanya nikah kok jadi takut. Kenapa? Nikah nanti kayak beban. Mana? Kalau berpikir cerdas, sebelum menikah Anda makan atau tidak? Makan? Istrimu makan atau tidak? Makan? Sumbernya Allah kasih. Ya, tentunya sederhana sekali kalau kita berpikir. Kemudian sambil sama-sama cari makan, kan bisa. Kan dia lebih cerdas daripada dia cari makan sendiri, perempuan cari makan sendiri, nggak bisa cari kepuasan yang halal. Tapi ini cari makan bareng-bareng, bisa cari kepuasan yang halal. Tentu orang cerdas dia. Anak sama, dididik dengan cara yang benar bersama-sama. Nah, sekarang mendidik anak pun, kenapa ada orang mendidik anak mahal dan sebagainya? Khayalannya bukan bagaimana anak selamat. Khayalannya nanti sekolah, anakku harus masuk sekolah ini. Oh, masuk SD saja berapa ratus juta. Loh, dia salah berpikir. Memang untuk menjadi orang hebat harus sekolahnya mahal-mahal seperti itu. Biasanya pergaulan, cara pandang, tamak, rakus kepada dunia menyiksa dirinya. Sehingga menikah itu jadi beban. Belum apa-apa beban. Mana ada mesrana, mana indahnya. Dan memang dalam pernikahan harus ada persiapan, akan tapi tidak boleh menjadi ketakutan di saat kita mempersiapkan diri. Itu pembahasan pernikahan. Dan ini sebenarnya ada silsilah ya, panjang, nggak boleh, nggak cukup. Jadi ada permasalahan-permasalahan kenapa orang tidak mau menikah dan sebagainya. Kita lacak apa sebabnya. Dan ada memang yang mohon maaf seorang laki-laki tidak mau menikah karena mohon maaf memang dia tidak punya fungsi sebagai seorang laki-laki karena sakit dan sebagainya. Seorang perempuan mungkin juga demikian ada. Tapi dalam keadaan normal. Dia tidak pengen nikah tapi suka nonton film kotor, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Lah inilah yang kita bahas. Sehingga tadi agak ada orang hamil luar nikah dan seterusnya dan seterusnya. Secara umum kami ajak, ayo kita sadar semuanya. Takutlah kepada Allah yang pertama. Kemudian di saat Anda menemukan diri Anda itu sudah tidak normal, Anda segera datang pada ahlinya agar dibenahi mental Anda, psikolog. Takut kepada Allah, mental Anda normal. Kemudian setelah itu, yakini dalam hidup ini adalah mudah. Apa untuk menjadikan hidup Anda mudah? Biasakan dengan sederhana. Kalau 3 prinsip ini mudah Anda menikah. Ya, iman Anda kuat. Karena iman Anda kuat, Anda susah melakukan yang haram. Lihat, enggak. Sementara syahwat saya tinggi, karena syahwat saya tinggi dari bahasa yang haram, saya cepat nikah. Malah cepat nikah dengan keimanan. Tapi karena keropos saya iman, nyicipi dikit-dikit. Coba-coba. Nanti sajalah. Nanti saja. Terus syahwatmu gimana? Ya kan saya bisa nyuwil sedikit-sedikit. Nah ini bahaya karena keropos imannya. Maka kuatkan iman, mentalmu sehat, biasakan dengan sederhana, maka selesai problem ini. Dengan ketamaan yang akan puas. Nabi yang menyebutkan kalau seandainya diberi 1 lembah emas, kekayaannya dia minta lembah yang kedua, 2 ketiga. Ya ini persiapan kok menjadi sesuatu yang berat. Lah, siapa yang mempersiapkan uang pendidikan anak bagaimana? Oh, fakultas kedokteran 500 juta, 700 juta. Memang anak sukses harus pakai jadi dokter. Jadi cara berpikirnya menjadi berat karena apa? Dia telah membiasakan gaya hidupnya orang terhadap dirinya sendiri. Terus siksa dia, wah takut. Akhirnya apa? Sudahlah tidak berani menikah karena takut nanti punya anak beban, syahwatnya tinggi, sudah zina saja, bayar 100 ribu, 60 ribu, selesai. Na'udzubillah. Akhirnya masuk dalam kehinaan. Jadi yang kami himbau kepada orang-orang yang punya masalah semacam ini adalah tadi, kuatkan iman agar kita menghindar dari yang haram. Yang belum menikah pun dia akan waspada justru di saat dia. Jadi begini, kalau Anda, mohon maaf, kalau Anda memang haus betul, kemudian Anda tidak usah nyicipi, memang ada buah-buah, tapi minuman di sana sangat enak loh ya. Ada buah sedikit-sedikit, dan Anda dicipi pun ternyata bukan tambah seger, man. Sudahlah, Anda jangan mikiri sesuatu di godaan ini. Anda fokus sana, cepat jalanmu kencang sana, biar segera dapat minuman. Selagi Anda menutup enggak, Anda akan lari kencang ke sana.
Selagi Anda menghindar dari yang haram, syahwat Anda tinggi, Anda kencang menuju yang halal. Pasti itu. Kenapa? Obatku ini hanya halal itu. Di sana halal kau kejar. Maka dia akan bertanya pada temannya, tolong carikan saya pasangan yang baik, yang ini. Terus akan berpikir menuju yang halal. Tapi kalau sudah menyicipi yang haram, ini bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah, kalau sudah mencicipi yang haram, dia akan menghentikan dia dari menikmati yang halal. Hati-hati. Kropos iman tadi itu, na'udzubillah, kropos iman. Kadang sudah punya suami yang halal, dia melakukan kehinaan. Dan ini ada terjadi, kadang kita sedih dengan orang-orang semacam itu. Seorang suami punya halal, dia melakukan kehinaan. Istri. Dan kalau sudah membahas ini, kami akan bahas tentang sebabnya. Sebabnya lagi adalah tontonan yang tidak benar dan sebagainya. Membangkitkan syahwat. Dia hanya hidup hanya untuk membangkitkan syahwat-syahwat. Sehingga melakukan kehinaan. Seorang perempuan tampak dia solehah, tampak ini, diam-diam melakukan keharaman. Seorang laki-laki pun juga demikian, keharaman. Karena apa? Tidak takut pada yang haram itu membahayakan. Kalau jadi perawan susah menikahnya karena nggak akan didorong untuk mencari yang halal. Ya, kalau sudah menikah pun dia akan susah bahagia yang sesungguhnya. Karena apa? Dia masih melirik yang haram. Tapi dengan halal akan cukup. Hati-hati. Halal, halal, halal. Sehingga di dalam Islam pun dikasih ancaman besar. Yang bujah-bujah suami lalu melakukan haraman, hukumnya rajam karena dosa gede. Agar tetap indah dalam rumah tangganya. Ini adalah Islam indah. Tapi kalau tadi ini yang disebutkan dalam pertanyaan adalah permasalahan kroposnya iman, mentalnya yang tidak benar, cara hidupnya yang disiksa, dia tersiksa dengan mengikuti cara hidupnya orang lain. Jadi harus punya ini, tidak sederhana. Di kampung masalah kita menemukan orang bahagia. Bahkan yang sekarang anaknya sukses-sukses pun juga bukan orang kaya raya dia. Kita lihat pendidikannya benar, baik, sukses, banyak. Seperti itu. Jadi yang menjadikan Anda nyaman dalam hidup adalah biasa dengan kesederhanaan. Kalau Anda bisa belanja harga 10.000, kenapa harus maksakan harga yang 100.000? Action, oh teman saya beli itu, saya coba-coba. Kadang-kadang belanja pun latah, asal beli. Bukan sesuatu yang dia butuhkan. Seperti itu. Jadi permasalahan dan pertanyaan Anda terselesaikan dengan tiga hal yang kami simpulkan tersebut. Kalau memang Anda punya permasalahan kok nikah, kemudian takut, malah generasi sandwich dan sebagainya. Ini kan orang tidak mau amal. Kalau saya misalnya, tiba-tiba punya anak, lalu saya biayai anak saya. Ibu saya biayai. Bukankah yang memberikan kekuatan saya adalah Allah? Saya beruntung dong. Saya bisa punya amal di saat saya menolong ibunda saya, ayahanda saya. Saya bisa menyekolahkan anak saya. Lu seneng dong, kenapa pusing? Lah kok mau berbuat baik? Kok mau berbuat baik itu sudah pada bingung. Waduh, saya kalau ketemu dia nanti aduh belikan raktir dia. Nah, kok takut raktir? Pasti orang pelit itu ya. Takut raktir itu orang pelit. Orang nggak punya jiwa tolong menolong. Akhirnya dia maunya sendiri saja kalau sama orang lah. Giliran dia ngasih minum, saya nggak ngasih. Saya ngasih rugi dong, saya ngasih nanti. Pelit. Jadi itu. Jadi pengen punya anak tuh takut. Hartanya dimakan sama anak. Dimakan ibunya takut. Kan tidak ada iman itu semuanya. Kalau seorang anak bisa menghormati ibundanya. Kan dia ngerti itu bakti surga pahalanya. Kan mudah, senang. Dan kalau seandainya kita tidak mampu, tidak dosa, kok selesai kok dengan keimanan. Kenapa harus takut? Generasi sandwich ada beban di atas, beban di bawah. Kok takut beban? Yang enak nanti kalau sudah masuk surga gak ada apa-apa. Di dunia seperti itu. Bahkan orang hebat akan berpikir, akan berusaha bagaimana menolong tetanggaku yang fakir semuanya. Bukan sekedar bapak dan anak, wahai hamba Allah. Maka coba mana jiwa tolong menolongnya orang yang takut generasi sandwich. Apakah kebayang orang itu akan nolong tetangga? Ayo. Mau menolong bapaknya saja mikir ya. Membantu anaknya saja mikir ya. Bagaimana membantu jantu di fakir miskin yatim piatu. Sementara Islam mengajak kita lebih jauh dari itu. Bukan sekedar bapak dan ibu. Hanya nanti ada tambahan. Jika engkau menolong, memberi nafkah pada orang fakir di sana, itu adalah pahala besar. Dan jika yang fakir, pahala plus pahala. Kan indah seperti itu. Apalagi ibumu sendiri, apalagi anakmu sendiri. Sampai dikatakan ada satu ketika, ya Rasulullah, aku punya rezeki, punya harta. Bagaimana aku gunakan untuk jihad di jalan Allah, atau aku berikan nafkah kepada istri dan anakku? Nabi menjawab, kau berikan untuk istri dan anakmu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Loh kan enak. Makanya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan orang yang kropos iman, mentalnya tidak beres. Kemudian ada hidupnya, ada action gaya. Itu kan gaya hidup. Kemarin saya sampaikan atur iman. Orang hari ini gayanya hidup, pengen diatur oleh orang lain. Gara-gara kerja di kota, itu kalau pulang ke rumah itu nggak bisa kalau kecuali harus tampak keren. Mobil rental, bagi-bagi duit, ngutang, nyungsep dia. Gaya, action itu. Itu kan hidupnya orang tersiksa dia.
Padahal dia tuh nggak punya duit, dia nggak berani pulang. Kenapa nggak berani pulang? Kalau saya pulang tuh kan saya harus bagi-bagi duit. Oh, pengen dilihat orang kalau kaya dia. Padahal hari ini pun model begitu. Ada suatu ketika ada seorang ibu-ibu, kita ceritakan kemarin, ngada pada kita urusan anaknya nggak bisa bayar sekolah. Ya saya pikirkan anak kami waktu itu masih sekolah di Cirebon itu kan anak kami 1 bulan 75.000 kan. 75.000. Saya tanya, ibu berapa per bulannya? 1.200.000. Kaget saya. Saya aja 75.000, dia yang minta ke saya, anaknya sekolah sebulan 1.200.000. Cuma dia orang nggak mampu, tapi sekolah kan anak itu sekolah mahal, action dia. Dipikir kalau anaknya sekolah mahal langsung jadi kaya. Ini ada. Ya model hidup orang begitu yang terseksa. Oh kita saja masukkan anak sebulan 75.000 dan sekolah anak kita juga bisa belajar. Orang yang minta bantuan kita minta berapa? 1.200.000. Ini saya yang gila. Saya bingung ini. Akhirnya dikatain nasihati. Cuman action hari ini action. Masukkan sekolah harus mahal, harus ini. Itu namanya hidup kita diatur oleh orang. Maka seperti kita meletakkan bengkulu di leher kita sehingga nikah pun ketakutan dan sebagainya. Coba kalau orang punya prinsip 3 ini, mentalnya sehat, dia normal. Saya ingin punya keturunan yang baik. Dia mencari istri solehah, pinter, hebat, suami yang soleh ini. Kemudian dia punya iman, takut yang haram. Dia tahu nah. Kemudian setelah itu apa? Biasa dan sederhana. Oh gampang, sehari ada nikah masal. Dari nikah masal hidupnya sederhana, nggak usah bising. Kadang-kadang diseksa. Wah maharnya harus begini. Mungkin dia berkata, lo nikah kan perlu makan. Nggak nikah pun juga perlu makan kok Pak. Mulai kapan orang nggak perlu makan? Cara berpikir Anda itu bagaimana? Lalu berkata ada pernikahan dini bermasalah. Pernikahan dini yang bermasalah itu adalah pernikahan yang terpaksa hamil duluan dan sebagainya. Tapi kalau nikah yang direncanakan itu ya direncanakan seperti itu. Tolong dibedakan, jangan menyalahkan nikah dini. Semoga Allah memberikan pada kita kekuatan iman. Yang belum menikah menjaga diri, yang sudah menikah semakin takut kepada Allah sehingga yang halal semakin indah. Dan semoga Allah mencukupkan rezeki kita, memberikan pada kita sifat qanaah, bersyukur atas karunia, tidak tamak. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukran Buya atas nasihatnya. Baik, selanjutnya kami akan memberikan